Saya sering bertemu dengan kawan-kawan kalau lagi nongkrong gitu. Salah seorang teman saya punya HP iPhone terbaru. Ngumpul lagi dengan kawan lain, ternyata dia beli motor baru. Ngumpul lagi dengan kawan yang lain, what? Dia punya mobil baru. Kadang terlintas di benak kita, wah, ternyata temanku sudah berhasil ya. Langsung dia insecure, compare dirinya dengan diri sendiri. Kapan ya saya bisa kayak dia? Kok saya gini-gini aja dari dulu? Kok kayak nggak ada kemajuan dalam diri saya? Bos, tenang dulu. Belum tentu kita melihat 100% kebenarannya. Kenapa saya bilang begitu? Ada possibility bahwa ternyata kitalah jauh lebih baik darinya. Orang mayoriti melihat apa yang dibeli, apa yang dimiliki. Less society melihat bagaimana cara dia memilikinya atau membelinya. Bos, kalau seandainya dia membelinya dengan cash, tentu saja dia berhasil secara finansial. Tapi siapa yang tahu? Kalau seandainya dia belinya dengan cicilan, kredit, hutang, who knows? Misal dia punya mobil baru, ternyata dia baru bayar down paymentnya saja, sisanya cicil 5 tahun misal. Ya tetap aja bos, dia sanggup bayar DP-nya sama aja berhasil. Iya, saya dulu berpikir seperti itu, waktu masih menjadi sampah gak berguna. But now it's different. Bos, jika dia membeli apapun itu dengan cicilan 5 tahun misal, apakah selama 5 tahun dia tenang? Bayangkan, selama 5 tahun setiap bulan dia harus mencurahkan pikirannya untuk membayar cicilan. Ujung-ujungnya kerja, gaji buat bayar cicilan. Seperti itulah kira-kira lingkaran setan itu tiada putusnya. Bos, bersyukurlah kau hidup apa adanya sembari terus mau berusaha lebih baik dan tidak memiliki hutang atau cicilan atau kredit. Itu jauh lebih tenang bos. Sungguh, mereka yang memenuhi gaya hidup dengan berhutang, cicilan bertahun-tahun, siap-siap sedikit tidak tenang, memikirkan melunasinya setiap bulan. Saya sudah pernah bilang, siapapun kita, tidak ada yang tahu masa depan. Siapa yang tahu kalau di tahun ketiga, keempat ternyata kita di PHK? Terus gimana dengan tanggungan cicilan itu? Pusing pasti kan? Kayak mau mati rasanya. Percaya deh bos. Syarat pertama untuk bebas secara finansial itu tidak memiliki hutang. Sekali lagi, tidak mempunyai hutang. Orang yang benar-benar berduit itu asetnya susah nampak bos. Contoh, ternyata orang ini punya aset 1 juta lot saham bank BCA. Bayangkan, kalau kalian ketemu, gimana caranya kau bisa tahu dia punya saham bank BCA? Kecuali kalau kau bajak aplikasi sekuritasnya. Terus juga misal kawan kau baru beli apartemen secara cash buat dikontrakin, kan nggak mungkin juga kan dia sengaja keluarin sertifikat apartemennya, nota pembeliannya, tanda jadinya, kecuali kalau kau bajak tuh tasnya. Orang yang truly sultan itu mobil, motor, barang-barang branded, rumah yang ditempatinya itu mungkin hanya 10% dari seluruh total kekayaannya. Beda kalau di sekitar kita kan mayoriti masih belum punya aset, sudah gaya hidup tinggi, bayarnya pakai hutang lagi. Karena hati-hati bos, di sekitar kita ada orang yang pura-pura kaya tapi hutang menggunung. Ada juga yang pura-pura miskin padahal asetnya melimpah. Next time kita bakal discuss mengenai apa bedanya aset dan liabilitas. Sekian bacotan berkualitas ini, tetap selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.